Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan seputar penerapan harga atau tarif baru dari PCR. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Bapak Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Assalamualaikum, Pak Tulus. Ya, waalaikumsalam. Baik, Pak Tulus, kita akan masyarakat sekarang udah bilang sandang, pangan, papan, dan juga PCR gitu. Jadi PCR salah satu hal wajib Ya, sepertinya selama pandemi ini yang juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan ketok palu kemudian di 17 Agustus kemarin untuk harga baru penurunan 45% jadi 450 sampai dengan 550. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah ini sudah salah satu itikat baik dari pemerintah untuk kita kemudian menghadirkan harga PCR yang terjangkau oleh masyarakat? ya, tentu saja apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menurunkan harga HET PCR yang tadinya Rp900.000 menjadi eh, 4 berapa 495 untuk di Jawa dan 525 di luar Pulau Jawa, itu saya kira di satu sisi tentu kita harus apresiasi ya, karena artinya ada penurunan yang signifikan dari harga tersebut, dan itu diharapkan menambah akses bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempercepat penelusuran, testing dan segala macam sehingga pandemi bisa lekas dikendalikan. Nah, tapi di sisi lain juga tadi kita harus waspadai juga terkait dengan kepatuhan dari masing-masing rumah sakit atau klinik untuk harga tersebut. Karena waktu ketika harganya 900.000 pun itu di luar Pulau Jawa banyak sekali yang harganya di atas tersebut, ya Ya. di atas 900.000, ya di atas 1 juta dengan alasan tertentu. Nah, ini juga adanya potensi untuk terjadinya ketidakpatuhan, katakanlah begitu, terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu juga menjadi tinggi ya. Artinya sangat mungkin, dan menurut laporan yang saya punya juga ada banyak keluhan di mana harganya tidak 525 ya, ataupun 495 gitu. Jadi saya kira ini harus ada konsistensi di dalam harga yang telah ditetapkan. Oke. Nah, sempat juga teman-teman kemudian menyuarakan untuk adanya audit gitu. Sebetulnya harga yang pasnya menurut pandangan teman-teman dan juga Pak Tulus seperti apa sih Pak? Apakah 400 ya sekitaran segitu ya 450 550 ini sudah memang angka yang wajar gitu, atau dari hasil temuan atau audit teman-teman justru harusnya kita bisa lebih rendah nih dari nilai dan nominal tersebut? Ya, memang ini harus juga ada audit terhadap, misalnya kan kita masih impor ya. Nah, impornya dia dari mana, dan kemudian harga impornya berapa rupiah, plus kemudian harga ditambah biaya untuk tenaga kesehatan, rumah sakit, margin profit dan segala macam, sehingga idealnya itu nanti ketemu harga yang fair ya, dalam arti tidak dirugikan ya pihak rumah sakit atau klinik, dan juga keuntungannya tidak keuntungannya fair juga gitu. Ini yang saya kira menjadi penting. Memang kita tidak bisa menyandingkan secara apple to apple dengan negara tertentu ya, seperti tadi kata Pak Dr. Tonang, dan malapan dengan India dan segala macam, dan betul di ASEAN kita termurah kedua setelah Vietnam. Ya, jadi memang di Vietnam atau di ASEAN kita masih lebih murah dibanding negara-negara tertentu. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan. Dan kedua, saya kira juga ini juga ada, menurut saya memang mungkin ada anomali juga ya. Seperti ketika pemerintah telah menetapkan harga PCR dengan 400 sekian untuk Pulau Jawa dan 525 untuk luar Pulau Jawa, tapi untuk penerbangan misalnya ya, saya kasih contoh, Lion Air itu bisa menetapkan harga PCR hanya Rp285, ya, jauh di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ada apa? Ya, apakah memang sebenarnya harganya bisa lebih murah? Terbukti kayak Lion Air bisa menetapkan dengan harga yang murah, walaupun mungkin dia akan permainkan dengan harga tiket dan segala macam. Tetapi ini satu hal yang harus kita cermati. Dan juga ketika rapid antigen dulu rata-rata atau ditetapkan HET-nya 250
Rp100.000, tetapi di kereta api itu harganya bisa Rp85.000. Dan sekarang di Lion Air hanya rapid antigennya cuma Rp35.000. Ya. Jadi ini memang harus ada transparansi Ya. dan akuntabilitas terhadap struktur harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam arti jangan sampai ada angka kemahalan yang diterima oleh konsumen, oleh masyarakat. Dan kedua, Baik. juga jangan dirugikan pihak Ya. operator, pihak rumah sakit, klinik, dan segala macam. Karena kita tahu semua itu ada biayanya, semua itu juga berhak untuk Ya. mengambil untung, apalagi di tengah pandemi Baik. sekarang. Jadi Jadi kita harus ada fairness di kedua belah. Makanya kemudian diajukan untuk adanya audit karena tadi ada gap-gap tadi ya yang berbeda antara setiap layanan. Terakhir, Ya. Pak Tugas, mungkin apa laporannya kemana ya, Pak Tulus, untuk mereka yang ingin melaporkan ketika ada terjadi perbedaan harga atau kecurangan? Singkat saja, Pak Tulus. Ya, saya kira kalau perbedaan harga sepanjang itu tidak melanggar ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam arti HET, saya kira tidak ada yang dilanggar. Ya. Jadi misalnya kalau di luar Pulau Jawa harganya di bawah 525, antara klinik yang satu dengan klinik yang lain itu berbeda, ya itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika harganya di atas HET, itu yang saya kira harus dilaporkan ke dinas kesehatan terkait ataupun lembaga-lembaga tertentu, dan juga bisa ke ILKI untuk nanti kita bisa laporkan dan kita tangani kenapa harganya melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun tadi mungkin ada aspek toleransi karena perlu masa transisi dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih Pak Tulus sudah berbagi informasi. Salam sehat. Ya. Salam untuk teman-teman. Ya, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.